Episode 119. Berbanding terbalik dengan kebahagiaan yang sedang meliputi Laura, Ariana justru tertekan dengan keadaannya yang sekarang. Waktu yang begitu cepat berlalu bahkan terasa berabad-abad lamanya bagi Ariana. Semua itu tentu saja karena ketidakmauannya menjadi istri David. Frank, Ariana terkejut saat gelas yang baru selesai dicucinya jatuh sampai pecah menjadi bagian-bagian kecil yang bisa saja melukai tangan ataupun kakinya. Ya Tuhan, lirik Ariana mengusap dadanya karena terkejut. Ariana menatap pecahan gelas yang berada tepat di depan kedua kakinya. Ariana tidak kaget dengan apa yang dikerjakannya setiap hari sekarang. Karena dari kecil hidup bersama sang mumi, Ariana dituntut untuk bisa hidup mandiri dan bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri. Valerie selalu mengatakan agar Ariana tidak manja dan terlena dengan apa yang dimilikinya, termasuk jangan selalu mengandalkan tenaga pembantu seperti itu katanya. Ariana memejamkan kedua matanya kemudian menghela napas. Wanita itu bergegas mencari sapu dan sorokan sampah untuk membersihkan pecahan gelas tersebut. Lakukan saja apa yang kamu bisa, Ariana. Jangan hiraukan dia, batin Ariana sambil membersihkan pecahan gelas tersebut. Setelah membersihkan pecahan gelas tersebut dan membuangnya di tempat sampah dengan bungkusan kresek, Ariana pun mengedarkan pandangannya ke seluruh sudut dapur minimalis itu. Semuanya sudah tampak rapi dan bersih. Masakan untuk makan siang pun sudah tersedia di meja makan. Itu artinya waktu untuk Ariana kembali ke kamarnya sudah tepat. David akan pulang sebentar lagi dan Ariana harus lekas mengunci diri di dalam kamarnya lagi. Ariana enggan bertatap muka dengan pria itu yang sudah sangat lancang menikahinya tanpa persetujuan dari Ariana. Ariana masuk ke dalam kamar dan mengunci pintunya. Wanita itu menghela napas lagi. Keadaannya itu sangat melelahkan hati juga fisiknya. Terkadang Ariana ingin mati saja, tapi Ariana kemudian berpikir lagi, dirinya masih waras dan cintanya pada Marvel masih sangat kuat. Enggak, aku nggak boleh nyerah. Mungkin memang ini adalah ujian yang harus aku hadapi. Aku yakin Marvel masih menungguku di sana. Gila, itu sebutan yang pantas untuk perasaan Ariana pada Marvel. Wanita itu terus saja menolak kenyataan yang ada, kenyataan bahwa dirinya dan Marvel sudah benar-benar selesai. Ariana menoleh ke arah meja kecil yang berada di samping ranjangnya. Di sana terletak 2 buku pernikahannya dengan David. Dari awal aja, kayak Mbak nikah sama Mas David jadi nggak pada demo kita. Iya, orang serasi gitu kok, sengaja banget yang pingin buat rusuh di kampung kami. Ucapan ibu-ibu saat Ariana membeli sayuran tadi pagi kembali terngiang di telinganya. Dari situ Ariana tahu bahwa David mungkin menikahinya juga karena terpaksa bukan karena cinta. Tapi apapun alasan David, Ariana tetap tidak bisa terima. Ariana tidak pernah ingin menyandang status sebagai istri pria lain selain Marvel. Buku itu akan membuat Marvel semakin marah padaku nanti. Gumam Ariana masih kukuh dengan perasaan gilanya. Ariana berdecak, otak cerdasnya terus berpikir bagaimana caranya Ariana bisa keluar dari rumah itu dan pulang ke kediaman Chandra. Ariana tidak punya uang apalagi kendaraan. Ariana juga tidak tahu di mana dirinya sekarang. Terlebih David juga tidak membelikannya handphone. Sampai kapan? Sampai kapan aku harus tetap di sini? Lirik Ariana meneteskan air matanya sedih. Marvel, apa kamu tidak merindukanku? Ariana tersisa dengan perasaannya sendiri. Wanita itu tidak mau menerima kenyataan bahwa Marvel sudah tidak lagi mencintainya. Marvel sudah menceraikannya, dan Marvel sudah bahagia dengan Laura, istri kedua yang Ariana carikan. Ariana mengusap air mata yang menetes membasahi pipi tirusnya. Kenangan indahnya dengan Marvel selalu saja berputar-putar di pikirannya. Kelembutan dan perhatian juga kasih sayang Marvel. Ariana sangat merindukan itu semua. Marvel, pada akhirnya bayangan dan kenangan manis itu membuat tangis Ariana pecah. Ariana tidak kuasa menahan rindu juga sakitnya mengingat Marvel yang sampai sekarang tidak kunjung menjemputnya. Beberapa bulan sudah Ariana tinggal di tempat itu, di tempat yang dimana masyarakat selalu mengecapnya sebagai wanita sombong. Tempat yang masyarakatnya juga selalu ikut campur dengan masalah orang lain, bergosip dan menjelekkan orang lain yang mereka sendiri tidak tahu bagaimana sikap aslinya. Aku capek hidup berdampingan dengan orang-orang kampung seperti mereka, Marvel. Ariana mengadu. Entah pada siapa, nama Marvel selalu disebutnya di setiap kesakitan yang sedang dirasakannya. Sementara itu David baru saja pulang dari pekerjaannya. Ya, sekarang pria itu bekerja sebagai kuli bangunan. Mobil yang selalu dia bawa kemana-mana pun kini dijualnya untuk tabung, juga membeli sepeda motor yang sekarang kemana-mana menjadi kendaraannya.
David memasuki rumah sederhana dengan helaan napas lelah yang keluar dari bibirnya. Kulit putihnya terlihat memerah terbakar oleh teriknya matahari siang. David memang sengaja pulang di waktu istirahatnya agar bisa lebih hemat. Lagi pula Ariana juga selalu memasak untuknya meskipun memang tidak pernah lagi mau bertatap muka dengannya. Masak apa dia? Gumam David sambil melangkah menuju meja makan. David melepaskan topi yang menjadi pelindung kepalanya dari teriknya matahari. Tangannya membuka tudung saji di mana di balik tudung saji itu sudah tersaji lauk dan sayur yang beberapa menit lalu baru saja matang. David tersenyum, Ariana memang sangat pintar dalam mengolah berbagai bahan makanan. Masih hangat, gumam David menyentuh mangkuk yang menjadi wadah sayur dan ikan goreng itu. David kemudian menatap pintu kamar Ariana yang tertutup rapat. Setelah David menikahinya, Ariana tidak pernah lagi menampakkan diri. Wanita itu selalu mengurung dirinya di kamar dan baru akan keluar setelah David berangkat bekerja. Tapi anehnya Ariana selalu menyiapkan sarapan, makan siang, bahkan sampai makan malam untuk David. Ariana juga selalu menggunakan uang yang ditinggalkan David untuk membeli sayur, padahal David meninggalkan uang itu bukan untuk berbelanja, tapi untuk Ariana jika ingin membeli sesuatu seperti jajanan yang biasa lewat di depan rumah mereka. David menghela napas. Entah kenapa David merasa kasihan pada Ariana tiba-tiba. Ariana menjadi hidup susah dan harus melakukan semua pekerjaan rumah tanpa ada orang yang membantu. Deringan ponsel dalam saku celana jeans David membuat David tersentak. Pria itu segera merogeh saku celana panjangnya meraih benda pipi itu untuk mengangkat telepon yang ternyata dari rekan kerjanya. Ya, halo. Pit, jangan lama-lama lu pacaran sama bini. Si bos sudah datang, kita ngecor bentar lagi. David memejamkan kedua matanya. Beruntung orang-orang di sekitarnya tidak semua mengikuti berita sehingga tidak tahu siapa David yang sebenarnya. Mereka hanya tahu David orang kaya yang usahanya bangkrut. Ya, aku segera kembali, sahut David kemudian memutuskan sambungan teleponnya. Melakukan pekerjaan kasar sebagai seorang kuli bangunan sangatlah berat bagi David. Tubuhnya yang tidak terbiasa melakukan aktivitas seperti itu selalu terasa remuk di malam hari. Tapi David tidak bisa melakukan pekerjaan lain lagi. David tidak ingin semakin banyak orang tahu siapa dirinya di masa lalu.